Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi masjidi Bujang Salim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Untayan puji dan syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah kagak pesapat getanyo bak Masjid Bujang Salim sebagai salah satu masjid kabupaten, di mana Bujang Salim atau Bujang Selamat adalah salah satu pahlawan Aceh yang lahir bak tahun 18 sikurung pelusa sampai goknya gebah kedeh umrauke dan gugur pada tanggal 14 Januari 1959. Dewantara juga tempatnya para ulama seperti Gure Ulun Tuan Walid Hasanon atau lebih dikenal dengan Abu Mudi dan juga Abu Paluh Gading serta ulama lainnya. Dewantara juga tempatnya orang yang kaya, mulai dari pengusaha dan proyek vital seperti PT Arun, PIM, ASEAN dan KKA sampai anggota DPRK dan juga DPRA. Sehingga cocok bila disebut Dewantara Tanah Syuhada, Dewantara Tanah Ulama, dan pun Dewantara Tanah yang Kaya. Selawat beriring salam, mari sama-sama kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki mukjizat terhebat, yaitu Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan. Cukup jai bukti yang Allah berikan bahwa Al-Quran adalah mukjizat. Takalan na pilot yang kagek bak pesawat terbang dan goknya merasa sesak nafas. Dalam surat Al-An'am Allah kali kebegah, dadanya sesak lagi sempit, seolah ia sedang mendaki ke langit. Orbit planet-planet dan dalam tata surya sudah dijelaskan oleh Allah. Kullum fi falaki yasbahun. Matahari beredar menuju solar apek dekat bintang Vega. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dalam surat An-Naba Allah juga menjelaskan wal jibala autada, dan gunung-gunung kami jadikan sebagai pasak. Berdasarkan penelitian, gunung memang menekan proses magma dalam menghancurkan kerak bumi. Fala uqsimu bil khunnas jawaril kunnas. Aku bersumpah dengan bintang yang tak tampak dan bergerak sangat cepat. Ini diartikan dengan black hole. Satu lagi, ghulibatir Rum fi adnal ard, dikalahkan Romawi di bumi yang terendah. Berdasarkan gambar satelit, di sekitar Romawi memang titik terendah di bumi, 400 meter di bawah permukaan laut. Subhanallah, inilah keajaiban Al-Quran. Seterusnya kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian dan kepada para ulama. Seperti Rasulullah bersabda, al-ulama warathatul anbiya. Ulama ini adalah pewaris dari para nabi. Kata-kata ikraman ta'zim ulun tuan kepada Gure ulun tuan di Mudi, Walid Jala.
sekaligus Ketua BKM, dan kepada Bandum Ulama yang nadi kerunggukuhnya. Seterusnya, kepada Tengku Imam Besar dan seluruh PHBI kegiatan Ramadan, dan juga kepada Bapak Camat Dewantara dan seluruh muspika, kaumi dan kaum ayah, jemaah Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah, dan kepada keluarga ulun tuan, teristimewa kepada Tengku Muhammad Kasir yang undang ulun tuan bak tempat yang mulianya. Mungkin naik hana menteri lam ngan ulun tuan. Mungkin kita tidak pernah merampok ya. Hai hantam merempek. Ulun tuan nan Ustadz Gunawan, biasa dipanggil UG. Tengku Kasir lah yang mengajak saya, pun juga Tengku Kasir yang menjaga syiar Islam dengan radio Bujang Salimnya. Yang ia tuh tengah menyiar Tengku Kasir, selamat sore masih bersama radio Bujang Salim. Tiba-tiba naurun telepon, kring. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa request Tengku? Request apa Pak? Tolong putarkan azan maghrib Tengku. Sudah lapar kali saya mau buka puasa. Sudah metet-tet doot saya. Saya lihat keralap, hai keralup, kalagi kurma. Saya lihat karet gelang, sang-sang kalagi ami calu. Atah menyobat radio jino. Artis yang dipreh-preh lewureng nandu soal jino siat. Ya, menyobat radio yang preh artis ji Afgan. Ya. Kok Afgan? Ya, Afgan maghrib. Ya, betul. Kaum yang metuah, kaum ayah yang bahagia. Tema ni ba uronyo, Al-Quran, the best miracle in Ramadan. Kiban hayu takalan urang yang jid baca Quran pun juga urang yang jid hafai Quran. Lagi Syekh Rashid, anemit si kurang tuan yang berusaha gejak dakwah pada daerah getanyo. Bahkan tinggal lon tuan sabuh cerita, sira urang yang galak dat na melinteh hafid Quran. Jadi asaina urang nak lamar, ane konyan getes hafai Quran. Mbak si urang nak urang lamar ledro langsung. Si Anas, si Tarik dan si Imran. Getanyang saudara. Drone sonan Anas Pak. Oh, cita hafai surah Anas. Oh, gampang. Igata sonan Tarik Pak. Oh, ci hafai surah At-Tarik. Mudah. Kaji debut roh urang kele si Imran. Drone yang terakhir sonan ulun tuan nan Imran Pak, tapi ji gampang gehei kulhu Pak. Nyan ban lagi apa lahu pegah nan gopnyan lahu dari ayat lahu kufuwan ahad. Jadi kulhu Allahu ahad adalah surat menunjukkan tauhid, sehingga Rasulullah gepegah suratul Ikhlas thulutsu Quran. Surat Ikhlas adalah sepertiga Al-Quran. Jadi wadah datanya kiban ronah khatam Quran lah Ramadan. Oh, ilon 3 wadah sembahyang 3 khatam. Hebat tak kau? Lepas ji lega kau pakai baca kulhu. Mantap sih kau nya. Yang kepakan langsung sembahyang tarawih, 15 pertama ke baca ayat, rakaat kedua dengan kulhu, tapi 15 malam kedua mulai malam singa ke baca inna anzalnahu. Nyan pu makna menandakan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran ke satu tempat ke langit dunia di Baitul Izzah. Baru diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW 22 tahun 2 bulan 22 urang. Bahkan Abi Metuah bukan hanya Quran yang diturunkan di bulan Ramadan. Taurat diturunkan 6 Ramadan, Injil 13 Ramadan, Zabur diturunkan 28 Ramadan. Dan Suhuf Ibrahim yang terbaca abad Sabbihis, Suhufi Ibrahim wa Musa diturunkan di awal Ramadan. Tapi Abi dan Umi Metuah Rasulullah pernah mengeluh kepada Allah sehingga tertuang dalam surat Al-Furqan ayat 30. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang diacuhkan. Tidak dipreman, hana dipreman. Bahkan yang tengah heboh di Facebook, sirau anak pasaman di Padang, ikan Padang Tiji. Nanji Kapri Nanda, ji upload foto ji gidang Quran 15 Juni bersa. Jino kai drop. Tapi baru 18 Juni karena lo mengikut akai ji. Ada Quran, IE dan juga jigidang Quran. Nanji midut kecil, anak tulung agung. Kagawat urang hina Al-Quran. Sebagian para ulama termasuk Ibnul Qayyim menjelaskan sikap tidak acuh, mahjura, sikap hajar atau tidak acuh ini
ada dalam 5 perkara. 5 apa? 5 perkara. Perkara apa? Perkara 5. Ya. Abu Mutuah asal surga Allah. Yang pertama, hajru tilawatil Quran. Baca Al-Quran. Jadi tanya kebetulannya memang bulan Ramadan, tak gunakan wate untuk selalu membaca Al-Quran. Karena Al-Qurannya lah yang memang harus selalu dibaca le getanyo dan le anak-anak getanyo. Nah, gepegah le ulama bahwa batas minimal baca Al-Quran 1 juz. Tapi nah yang ladu gepegah hana baca 1 juz, yang penting nah tak baca. Nyo malam-malam kebetulan tek malam 20 sah langsung Pak Bupati buka halakah Lailatul Qadar. Neta darus di malam di sini. Na itikaf lah masjid. Be ia menyepayah wajula malam macun. Oh tengku, to masjid na kuburan ko. Puya mah? Ya kuburung. Jid na kena Al-Quran kan? Kan kali merno. Cuma Quran yang pantas dibaca di mana saja, bahkan di kuburan. Oh tengku, long mantana mi anjir lombut lam. Ana pu ken doa. Pu doa, pu yang jid. Mi hanjid doa keun Allahumma laka sumtu ka jid ataupun Allahumma barik lana kan jid. Nyan burung pasti peluang. Bahkan dipikir nak paju haji ke buka puasa. Lado mana mir ada kita yang lemak hai ne. Kapagah kah roh lam remaja masjid Bujang Salim. Nyoma. Tapi hantong kalian kajak masjid aku. Bahkan malam tarawih 15 na ceramah ugi. Hana kajak sih. Ulun mak bagian intel mak. Jadi jaga-jaga luar masjid. Pu jaga silap kau. Nah silap bacuk gada silap kau luar. Mi metuah asal syurga Allah. Yang kedua, hajru sima'il Quran. Sima' Al-Quran. Jadi getanyo dalam bulan Ramadannya memang geyu untuk sima' Al-Quran. Geyu dengar Al-Quran. Jadi kadang-kadang getanyo pegah lengan. Hai, nasimak saya alungkan Al-Quran. Baru jika a'udzubillah, dengar tu. Sadaqallah, 3 jaga tu. Memang puasa letak godaan. Menyogolong puasa, tajak bak warkop palda, nan simpang ASEAN, ada Tengku Amir. Jangan tak belah imu dia, wai. Malam tak kalian teh dingin biasa mentang. Tapi menyocok uro dengan puasa, pada kun. Semalam kau terlihat biasa, sekarang kau terlihat begitu menggoda. Untung katanya kerja aja Aceh. Menyoi luar Aceh, kayak peduk bu lam bulan puasa cocok orang kayak peduk bu pada kun tak tumpang ke yang tak pegang. So buno peduk bu padang ada mejalung. Siapa tu tidak menghargai orang yang puasa? Poh 12 kayak peduk bu nan. Di bu padang, direndangi cukup keung, dikerih lam. Ah ni koknya. Pakai gedepu pernah getes. Lalu naik pegang lam. Pah poh 12 buno dek. Dek dah lon, hai lunten, karap batu puasa. Untung nalung ganjal ngendomi, kelunten sampo maghrib. Yang pekaten tanya dalam puasa. Yang beut katanya, pakai hana beut. Membeabah dengku hana mangat beut. Yang pah tak pegah, supaya tidak bau mulut selama puasa, kumur-kumurlah dengan es kelapa muda. Nyan baru senang koknya. Yang simak beut pe dengar, hai ku ten dengku. Dengar tak pak aku dengar beut yang mantang trip buka pe. Oh, je kopi dile mangat segar lom dengan beut. Sira preh-preh buka puasa. Nyambek tengok. Urang kok galak lagi nak pegang. Jadi memang simak Al-Quran juga diperintahkan dalam bulan Ramadan dan juga menunjukkan bahawatannya hana sikap hajru ataupun acuh terhadap bacaan Al-Quran. Abi dan Ummi yang metua. Yang ketiga, hajru tadabburil Quran. Tapuli masalah Quran. Dalam surat Muhammad ayat 24 Allah menjelaskan, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburkan Quran atau hati mereka telah terkunci? Sebagian orang Yahudi dan antek-anteknya malah mencoba membalikkan hadis Nabi. Wa qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in tamassa'tum bih. Kitabullah. Aku tinggalkan padamu sesuatu yang kamu tidak akan tersesat jika mengikutinya, yaitu Al-Quran. Dibuatlah propaganda back to Quran, kembali ke Quran. Diartikan segala sesuatu langsung dilihat Quran, tapi dilarang mengkaji melalui kitab kuning di karang ulama. Bid'ah je pegang.
Akhirnya begitu dibaca Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ataupun tsummastawa 'alal 'arsy, Allah bersemayam di atas arasy. Ibukah Allah duduk di atas arasy. Karena hanji bibut karu. Tak kala mbak difirajai pegah lagi yan. Nyan propaganda urang mutasyabbihat yang pesama Allah lagi makhluk. Padahal Allah ge pegah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Munya Allah geduk di atas arasy, arasy-nyan makhluk. Segala arasy ge pegat pat geduk Allah. Oh geduk langit. Wateh kalau pegat langit pat geduk. Oh geduk ada kursi. Wateh nak pegat kursi lampak geduk. Jadi lagi pegah baru hikmah salat tarawih malam ke-15 dari hadis Ali bin Abi Thalib. Ia akan didoakan oleh para malaikat dan para penanggung atau pemikul arasy dan kursi. Berarti arasy dan kursinya makhluk. Makhluk bersifat baharu, sedangkan Allah hanya menghajat ke makhluk. Dan Allah beda dengan makhluk. Mukhalafatuhu lil hawadis. Jadi intinya kita harus selalu mentadabburkan Quran. Oh hanampom kembali merno ba ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Abu Matuah yang keempat, hajru tahkimil Quran wa tahakkum ilaih. Beada cok hukum dari Quran. Jaman kaim tak dengar bab surah Al-Maidah 44 dan 45. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan turunkan Allah, maka mereka adalah orang yang kafir, orang yang zalim, pun juga orang yang fasik. Lagi kasus ibu saya ini. Jino kapai dah hormati urang hana puasa. Mesti mepeng lawan yang 200 juta. Nyamio tengah na musibah tanyo dimain band sampai rumah, pai dah sabar sihat. Hormati yang tidak berduka. Le polisi pi hanjat le razia, hormati yang tidak pakai helm. Jadi makaji waktu tajak bak warung bu saya ini pada keun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan warteg yang tertutup. Gorden. Hai karena metuk gorden agak urang dalam na. Efeknya penghapusan perda syariah. Bahkan sekarang menjadi trending topik di medsos. Medsos pusat sosmed tuh. Pokoknya katanya. Jadi kita harus mau berhukum dengan hukum Al-Quran. Lado memang tak kalan hukum Quran mangat bak tak pegah. Susah pada puput lagi ibu-ibu tak pegah. Masalah poligaminya cukup berat. Bahkan memang kira-kira nak tes bapak singgah nak pegau permoh kan. Nyanci mesah je baglinya permoh. Dek, abang nak makawin lom. Pasti langsung jaga, terkepak arwah lom. Menanci ibu menyo bapak susah jaga. Sawo nak mesah mentang baglinya ngop nyan. Bang, penetim menyolong izin makawin lom. Pasti langsung jaga. Mi yang metuah yang kelima yang terakhir, hajrul istifa bil Quran, berubat dengan Al-Quran. Dalam surat Al-Isra ayat 82 Allah menjelaskan wa nunazzilu minal Qur'ani ma